Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik dinding rumah megah ini, ada sebuah keluarga yang retak. Seorang bapak terbaring lemah karena sakit. Harta melimpah, tapi kasih sayang seolah tak tersisa. Istri dan anak kandungnya sibuk sendiri, bahkan enggan mendekat. Namun, di tengah kesunyian itu, seorang pemuda justru merawatnya dengan sepenuh hati. Siapa dia, dan akankah ketulusannya dihargai? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah rumah megah yang berdiri kokoh di tengah kota, Angga telah mengabdi selama 9 tahun. Usianya masih muda, namun kesetiaannya sebagai sopir pribadi Pak Darmawan tak perlu diragukan. Bagi Angga, pekerjaan ini lebih dari sekadar mencari nafkah. Ia merasa bagian dari keluarga, setidaknya di hati kecilnya, meskipun ia tahu ia hanyalah seorang karyawan. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar menunjukkan sinarnya, Angga sudah siap di garasi, memastikan mobil Pak Darmawan bersih dan siap jalan. Senyum ramah selalu tersungging di bibirnya saat menyambut sang majikan yang beranjak ke kantor. Pak Darmawan adalah sosok yang bijaksana dan berhati mulia. Berbeda dengan citra pengusaha kaya pada umumnya, ia selalu memperlakukan Angga dengan baik, bahkan sering mengajaknya bercanda. Ikatan antara majikan dan sopirnya ini terjalin begitu erat, melebihi hubungan kerja biasa. Namun, di balik kemegahan rumah dan kehangatan Angga, ada keretakan yang perlahan menggerogoti keutuhan keluarga Pak Darmawan. Bu Ratih, istri Pak Darmawan, adalah wanita karir yang dingin dan ambisius. Pikirannya selalu dipenuhi dengan proyek-proyek bisnis dan pertemuan penting. Hatinya, entah mengapa, terasa jauh dari suaminya, seolah terbungkus es yang sulit dicairkan. Putri tunggal mereka, Alena, baru saja kembali dari Amerika Serikat setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan di sana. Kedatangannya yang seharusnya membawa keceriaan, justru diwarnai sikap acuh tak acuh. Alena lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, atau keluar bersama teman-teman barunya, seolah rumah ini hanyalah persinggahan sementara. Suatu sore yang biasa, Angga sedang menyiapkan teh hangat untuk Pak Darmawan di ruang keluarga. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari kamar Pak Darmawan. Angga bergegas menghampiri. Ia mendapati Pak Darmawan tergeletak di lantai, dengan separuh wajahnya terkulai lemas dan salah satu lengannya tak bisa digerakkan. Panik seketika mencengkeram. Angga langsung berteriak memanggil bantuan, meminta para asisten rumah tangga untuk menghubungi ambulans secepatnya. Di tengah kekacauan itu, Bu Ratih sedang sibuk berbicara di telepon, membahas proyek barunya yang menguntungkan. Alena, di kamarnya, asyik tertawa dengan teman-temannya melalui panggilan video. Saat ambulans tiba dan membawa Pak Darmawan ke rumah sakit, Anggalah yang menemani, duduk di samping sang majikan dengan wajah penuh kekhawatiran. Sementara Bu Ratih dan Alena baru menyusul beberapa waktu kemudian, tampak lebih sibuk menanyakan kondisi bisnis daripada kesehatan Pak Darmawan. Diagnosis dokter menegaskan, Pak Darmawan mengalami stroke yang cukup parah, menyebabkan kelumpuhan pada sebagian tubuhnya. Ia membutuhkan perawatan intensif dan perhatian penuh. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mewah itu berubah drastis. Ruangan Pak Darmawan yang biasanya penuh canda, kini dipenuhi bau obat dan alat-alat medis sederhana. Angga menjadi tulang punggung perawatan Pak Darmawan di rumah. Pagi, siang, dan malam, ia merawat majikannya dengan penuh kesabaran. Setiap kali waktu makan tiba, Angga dengan telaten menyuapi bubur lunak,
berbicara lembut, menceritakan hal-hal ringan agar Pak Darmawan merasa nyaman. Saat waktunya memandikan, Angga melakukannya dengan hati-hati, membersihkan setiap inci tubuh Pak Darmawan tanpa rasa jijik sedikit pun. Ia memijat lembut kaki dan tangan Pak Darmawan, berharap aliran darah kembali lancar. Bu Ratih sesekali datang menjenguk. Ia akan berdiri di ambang pintu, melemparkan pandangan sekilas ke arah suaminya, lalu cepat-cepat pergi dengan alasan ada pertemuan penting yang tak bisa ditunda. Alena juga sama. Ia akan masuk, menanyakan kondisi ayahnya dengan nada datar, kemudian kembali ke kamarnya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Tak ada sentuhan, tak ada percakapan hangat, apalagi bantuan untuk merawat. Mereka seolah hidup di dunia yang berbeda, di mana penyakit Pak Darmawan hanyalah gangguan kecil dalam jadwal padat mereka. Hanya Angga yang setia, seperti bayangan yang selalu ada di sisi Pak Darmawan. Ia tidak hanya merawat fisik, tetapi juga menemani jiwanya. Ia membacakan koran, memutar lagu-lagu kesukaan Pak Darmawan, dan menceritakan kegiatan sehari-hari di luar rumah. Pak Darmawan, yang tak bisa lagi berbicara banyak, hanya bisa menatap Angga dengan mata penuh makna, seolah mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terucap. Ketulusan Angga terpancar jelas, menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang meliputi keluarga Pak Darmawan. Hari-hari berlalu, dan tak banyak yang berubah di rumah megah itu. Rutinitas Angga tetap sama, penuh dengan dedikasi. Ia tak hanya fokus pada kebutuhan fisik Pak Darmawan, tetapi juga mencoba menjaga semangat sang majikan. Setiap pagi, ia membimbing Pak Darmawan untuk latihan ringan, menggerakkan lengan dan kaki yang lumpuh secara perlahan. Dengan sabar, ia mengajarkan Pak Darmawan untuk mengucapkan kata-kata sederhana, meskipun seringkali hanya gumaman yang keluar. Angga akan tersenyum, mengangguk, seolah memahami setiap isi hati majikannya. Pak Darmawan, dengan mata sayunya, akan mengikuti setiap gerakan Angga. Terkadang, bibirnya sedikit melengkung, membentuk senyum tipis saat Angga menceritakan berita-berita di televisi atau sekadar lelucon ringan. Senyum itu, meski kecil, adalah penghargaan terbesar bagi Angga, bukti bahwa ketulusannya tidak sia-sia. Angga adalah satu-satunya jembatan Pak Darmawan dengan dunia luar yang semakin menjauh. Di sisi lain, Bu Ratih dan Alena seolah semakin tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Bu Ratih, dengan jadwal rapat yang tak pernah kosong, hanya meluangkan sedikit waktu untuk sekadar melihat suaminya. Jika ia datang, itu pun hanya sebentar, lebih sering ditemani ponsel yang terus berdering. Angga, pastikan semua kebutuhan Pak Darmawan terpenuhi ya. Saya ada panggilan penting, katanya suatu kali, bahkan tanpa sempat menatap wajah suaminya. Ia melihat Angga bukan sebagai pribadi yang merawat, melainkan hanya sebagai alat yang menjalankan tugas. Alena pun tak kalah. Setelah kepulangannya, ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, bergaul dengan teman-teman barunya. Saat di rumah, ia akan mengunci diri di kamar, sibuk dengan dunianya sendiri. Sesekali ia muncul, menanyakan kondisi ayahnya dengan nada acuh tak acuh, lalu menghilang lagi. Keberadaan Pak Darmawan yang sakit parah seolah tak terlalu memengaruhi kehidupannya yang gemerlap. Melihat kondisi ini, hati Angga kian perih. Ia merasa seperti satu-satunya yang benar-benar peduli. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru semakin sering menjadi sasaran kekesalan Bu Ratih. Wanita itu, dengan wataknya yang dingin dan ambisius, mulai sering menegur Angga dengan nada merendahkan. "Angga, kenapa Pak Darmawan hari ini belum mandi? Kamu tahu kan harus bersih," hardik Bu Ratih suatu pagi, padahal Angga baru saja selesai memandikan Pak Darmawan 15 menit sebelumnya. Angga hanya bisa menunduk,
menjelaskan bahwa ia sudah melakukannya. Bu Ratih hanya mendengus, "Jangan banyak alasan. Gajimu itu untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan." Kata-kata itu, meski terdengar sepele, menusuk jauh ke dalam hati Angga. Ia telah mengabdi selama 9 tahun, memberikan seluruh hidupnya untuk keluarga ini, terlebih lagi saat Pak Darmawan sakit. Namun, Bu Ratih tak pernah sekalipun melihatnya lebih dari sekadar sopir, seorang bawahan yang bisa direndahkan kapan saja. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang terik. Angga baru saja selesai menyuapi Pak Darmawan dan sedang membereskan peralatan makan. Tiba-tiba, Bu Ratih muncul dengan wajah masam. "Angga, kamu ini kerjanya bagaimana sih? Lantai di kamar Pak Darmawan kotor begitu, kok tidak segera dibersihkan? Bau obatnya juga masih tercium kuat. Kamu mau Pak Darmawan semakin sakit di tempat kotor begini?" Sembur Bu Ratih, dengan nada suara yang meninggi, seolah Angga telah melakukan kesalahan fatal. Angga terdiam, menatap lantai yang sebenarnya sudah ia pel bersih pagi tadi. Bau obat memang tak bisa sepenuhnya hilang dalam sekejap, tetapi ia sudah berusaha sekuat tenaga. Matanya memanas. Rasa sakit hati yang menumpuk selama ini akhirnya meluap. "Maaf, Bu. Saya sudah bersihkan, kok," jawab Angga, suaranya tercekat. "Bersih apanya? Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu itu hanya sopir. Tugasmu mengurus Pak Darmawan, bukan sok-sok melamun," bentak Bu Ratih, tanpa sedikit pun keraguan. Kata-kata, "hanya sopir," itu menghantam Angga lebih keras dari tamparan fisik. Ketulusan hatinya, pengorbanan waktu dan tenaganya, semua seolah tak berarti di mata wanita itu. Ia merasa direndahkan serendah-rendahnya, harga dirinya diinjak-injak. Malam itu, Angga tak bisa tidur. Kata-kata Bu Ratih terus terngiang di telinganya. 9 tahun. 9 tahun pengabdian, kini berakhir dengan hinaan. Untuk apa lagi ia bertahan? Ia sudah memberikan yang terbaik, bahkan melebihi tugasnya. Namun, yang ia dapat hanyalah rasa tak dihargai. Dengan berat hati, sebuah keputusan besar pun diambil. Ia tak sanggup lagi. Pagi harinya, dengan hati yang hancur, Angga memberanikan diri menemui Bu Ratih. "Maaf, Bu. Saya memutuskan untuk berhenti bekerja," ujar Angga pelan, suaranya bergetar. Bu Ratih menatapnya dengan pandangan terkejut bercampur tak percaya. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia sama sekali tak menyangka Angga akan berani mengambil keputusan itu. Angga tidak menunggu jawaban, ia hanya menatap kosong, merasa lega sekaligus perih. Perjalanan pengabdiannya di keluarga ini, yang penuh suka dan duka, kini harus berakhir. Ia akan pulang, kembali ke kampung halaman, meninggalkan kemewahan yang tak pernah benar-benar memberinya kebahagiaan. Bu Ratih terdiam sejenak, menatap Angga dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada gurat keterkejutan, namun juga sedikit keangkuhan yang terpancar. Ia mungkin berpikir Angga hanya menggertak, atau bahwa ia bisa dengan mudah menemukan pengganti yang lebih patuh. "Baik. Kalau itu maumu. Jangan salahkan saya jika kamu menyesal nanti," jawab Bu Ratih akhirnya, suaranya dingin dan datar, tanpa sedikit pun menunjukkan penyesalan atau kekhawatiran. Angga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik, merasakan beban berat di dadanya sedikit terangkat, namun juga perih yang tak kalah menyakitkan. Ia mengepak barang-barangnya yang tak seberapa banyak, berpamitan dengan para asisten rumah tangga lainnya yang menatapnya dengan raut sedih dan prihatin. Sebuah taksi daring sudah menunggunya di depan gerbang. Sebelum melangkah masuk ke dalam mobil, Angga sempat menoleh ke arah rumah megah itu.
9 tahun. Seluruh masa mudanya, ia abdikan di sana. Ada sebersit rasa rindu pada sosok Pak Darmawan yang terbaring lemah di lantai atas, sosok yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati. Namun, ia tahu tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Dengan helaan napas panjang, Angga pun pergi, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu pengabdiannya, menuju kampung halaman yang sudah lama ia tinggalkan. Kepergian Angga meninggalkan sebuah lubang menganga yang tak disadari oleh Bu Ratih dan Alena pada awalnya. Hari-hari pertama tanpa Angga, Bu Ratih mencoba bersikap biasa. Ia memanggil beberapa perawat dan asisten rumah tangga baru untuk mengurus Pak Darmawan. Namun, tak ada satupun yang bisa menyamai ketelatenan dan kesabaran Angga. Perawat baru sering mengeluh bau kamar Pak Darmawan yang tak kunjung hilang, makanan yang selalu disisakan, atau kesulitan saat memandikan. Mereka melakukan tugas mereka sebatas profesionalitas, tanpa ada sentuhan hati seperti yang selalu Angga berikan. Rumah mewah itu, yang dulu selalu terasa hidup dengan gerak langkah Angga yang sigap, kini terasa hampa. Pak Darmawan, yang biasanya setidaknya menunjukkan sedikit respons saat Angga berbicara dengannya, kini semakin memburuk. Matanya sering kosong, pandangannya hampa. Nafsu makannya menurun drastis. Luka lecet akibat terlalu lama berbaring mulai muncul di beberapa bagian tubuhnya, karena perawat baru tidak secekatan Angga dalam membalikan tubuh atau membersihkan. Kondisinya menurun begitu cepat, membuat Bu Ratih dan Alena mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Alena, yang selama ini sibuk dengan urusannya sendiri, mulai menyadari perubahan drastis pada ayahnya. Ia melihat ibunya seringkali frustrasi dengan perawat baru. Ia juga merasakan atmosfer rumah yang berbeda. Tidak ada lagi sapaan ramah di pagi hari, tidak ada lagi secangkir kopi hangat yang tiba-tiba muncul di meja kerjanya, yang dulu selalu Angga siapkan tanpa diminta. Ia mulai melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perawat baru terkadang kurang sabar saat menyuapi Pak Darmawan, atau bagaimana mereka sering terburu-buru. Ayahnya, yang selalu ia anggap sebelah mata, kini benar-benar terlihat rapuh dan tak berdaya. Rasa bersalah perlahan mulai menyelinap di benak Alena. Suatu sore yang sendu, Bu Ratih dan Alena duduk di samping ranjang Pak Darmawan. Kondisi Pak Darmawan semakin kritis. Dokter mengatakan ia mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bu Ratih menangis terisak, menyesali semua kesibukannya yang membuatnya lalai. Alena meraih tangan ayahnya yang kurus. Tiba-tiba, Pak Darmawan membuka matanya sedikit. Bibirnya bergerak-gerak, mencoba mengucapkan sesuatu. Bu Ratih mendekatkan telinganya. Iga. Suara Pak Darmawan sangat lemah, nyaris tak terdengar, namun kata itu cukup jelas. Ia menyebut nama Angga. Bu Ratih dan Alena saling pandang, terkejut. Bahkan di saat-saat terakhirnya, yang diingat Pak Darmawan adalah Angga, bukan mereka. Permintaan terakhir yang keluar dari mulut Pak Darmawan adalah ingin bertemu Angga. Hati Bu Ratih dan Alena terasa tertohok. Permintaan itu adalah sebuah tamparan keras bagi mereka, menyadarkan betapa selama ini mereka telah buta akan ketulusan seorang Angga, dan betapa mereka telah mengabaikan hal-hal yang paling berharga. Kata-kata terakhir Pak Darmawan menggema di benak Bu Ratih dan Alena. Sebuah penyesalan tak terhingga menyelimuti hati mereka. Malam itu, Alena tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan Angga, ketulusan senyumnya, dan bagaimana ayahnya selalu tampak lebih tenang saat Angga di sisinya. Air mata terus mengalir membasahi pipinya, menyadari betapa bodohnya ia selama ini.
Ia teringat betapa Angga selalu ada, bahkan saat ia sendiri jarang bicara dengan ayahnya. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara, Alena mengambil kunci mobil dan meminta alamat kampung Angga dari Bu Ratih. Ibunya hanya mengangguk pelan, matanya masih sembab, namun ada secercah harapan di sana. Dengan tekad bulat, Alena mengemudikan mobil mewahnya menuju sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Perjalanan itu memberinya waktu untuk merenung, mengakui kesalahannya, dan menyadari bahwa ia bukan hanya menyesali kepergian Angga untuk ayahnya, melainkan juga ada perasaan lain yang selama ini terpendam. Setibanya di sana, Alena menemukan Angga sedang membantu orang tuanya di sawah. Angga terkejut melihat Alena, begitu pula orang tuanya yang sederhana. Alena turun dari mobilnya dengan gaunnya yang sedikit kotor karena lumpur. Tanpa ragu, ia menghampiri Angga. "Angga, maafkan saya," kata Alena, suaranya bergetar. "Saya tahu ini terlalu terlambat, tapi..." "Pak Darmawan, ayah, ingin bertemu kamu." Dia menyebut namamu. Angga menatap Alena, ada keraguan di matanya, namun juga kepedulian. "Bagaimana keadaan Pak Darmawan, Nona Alena?" tanyanya lembut, melupakan semua perlakuan buruk yang ia terima. Alena menunduk. "Ayah, kondisinya sangat kritis, Angga. Tidak ada yang bisa merawatnya sebaik kamu. Kumohon, kembalilah. Demi ayah." Melihat ketulusan di mata Alena, Angga tidak bisa menolak. Ia pamit kepada orang tuanya yang juga memahami situasi ini. Tanpa membuang waktu, Angga kembali ke Jakarta bersama Alena. Namun, takdir berkata lain. Setibanya mereka di rumah, Pak Darmawan telah menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang beberapa saat sebelum Angga tiba. Bu Ratih menangis histeris, memeluk jasad suaminya. Angga terdiam, air matanya menetes. Meskipun ia tidak bisa bertemu Pak Darmawan di akhir hayatnya, ia merasakan kelegaan karena telah berusaha kembali. Ia ikut membantu prosesi pemakaman dengan penuh hormat, seolah Pak Darmawan adalah bagian dari keluarganya sendiri. Beberapa hari setelah pemakaman, pengacara keluarga datang untuk membacakan wasiat Pak Darmawan. Bu Ratih dan Alena duduk tegang, penasaran apa yang akan diwariskan. Namun, isi wasiat itu sungguh mengejutkan mereka. Bukan hanya tentang pembagian harta, tetapi ada sebuah pesan khusus. Untuk Angga, suara pengacara membaca dengan jelas. "Saya ingin kamu, Angga, untuk tetap menjaga keluarga saya. Kamu adalah sosok yang paling saya percaya, paling tulus. Jagalah Bu Ratih dan Alena seperti kamu menjaga saya. Saya percaya sepenuhnya kepadamu." Mata Bu Ratih dan Alena berkaca-kaca. Bahkan di akhir hidupnya, Pak Darmawan masih menunjukkan betapa besar kepercayaannya pada Angga. Bu Ratih, yang kini telah bertaubat dari sifat sombong dan dinginnya, menatap Angga dengan penuh harap. "Angga," ucapnya pelan, "kamu telah melihat semua yang terjadi di keluarga ini. Ayahmu, Pak Darmawan, mempercayaimu sepenuh hati. Saya minta maaf atas semua perlakuan saya selama ini. Saya salah. Saya sadar ayahmu benar. Tolong, pimpinlah keluarga ini, Angga. Dan maukah kamu menikah dengan Alena?"
Alena terkejut, pipinya merona merah. Namun, ia tidak menyangkal. Ia menatap Angga, matanya penuh harap. "Angga," kata Alena, suaranya kini lebih lembut dan jujur, saya tahu ini terdengar gila. Tapi sejak lama, saya telah melihat ketulusanmu. Hati saya telah jatuh padamu. Maukah kamu menerima kami?" Angga terdiam sejenak. Ia melihat ketulusan di mata Bu Ratih dan Alena. Tidak ada lagi keangkuhan, hanya ada penyesalan dan harapan. Dengan hati yang lapang, Angga mengangguk. "Jika ini memang keinginan Pak Darmawan, dan juga harapan kalian, saya bersedia." Beberapa bulan kemudian, Angga dan Alena melangsungkan pernikahan sederhana namun penuh makna. Bu Ratih, yang telah berubah total, menjadi ibu yang penuh kasih. Ia melihat kebahagiaan putrinya dan ketulusan menantunya. Hidup mereka kini dipenuhi dengan kehangatan dan kebersamaan, hal yang dulu hilang dari rumah mewah itu. Setahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra. Angga dan Alena sepakat memberi nama anak mereka Darmawan, sebuah nama yang akan selalu mengingatkan mereka pada sosok yang mulia, pada seorang majikan yang bijaksana, dan pada perjalanan cinta serta ketulusan yang tak terduga. Mereka hidup bahagia, membuktikan bahwa ketulusan hati dan bakti yang tulus jauh lebih berharga daripada harta atau status sosial, dan bahwa setiap manusia berhak mendapat kesempatan untuk bertaubat dan menemukan kebahagiaan sejati.